Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sehobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada siang hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada konten kali ini saya ingin menyampaikan langsung saja ya kawan-kawan, bahwasanya Prabu Farm itu tidak pernah jual ayam impor ya kawan-kawan. Jadi jangan menjadikan kesalahpahaman atau kesalahan persepsi. Dulu saya bikin video tentang tutorial ngambil ayam impor itu cuma untuk wawasan aja kawan-kawan. Jadi kalau saya tidak pernah jualan ayam impor dan saya tidak akan membandrol produk saya sebagai ayam impor juga ya kawan-kawan. Jadi apa adanya aja. Yang saya jual adalah produk kandang saya. Perkara saya ngambil ayam impor itu khusus untuk materi saja seperti itu. Jadi ketika saya ngambil tidak serta-merta asal impor ya kawan-kawan. Kalau asal impor oke lah. Mungkin harga di bawah 15 juta sudah dapat. 7 juta, 8 juta pun udah dapat. Cuma ya kalau saya, pertimbangan saya punya duit 7 juta atau 8 juta, daripada saya beli impor nanggung, saya carikan buat materi di daerah Jawa Tengah sendiri. Di sini 7 juta, 8 juta itu ayam sudah milih ya kawan-kawan. Ayam udah bagus banget itu, udah pasti menangan ayam itu. Udah teruji di arena, teruji kualitas permainannya, dan juga derajat menangnya udah pasti teruji. Jadi tanggung kalau untuk ambil ayam di bawah 10 juta, seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwasanya Prabu Farm tidak pernah menjual ayam impor. Kenapa? Karena saya yakin harganya terlalu tinggi dan saya nggak seneng untuk pemasaran di atas rata-rata lah. Kalau misalnya saya ambil impor 15 juta, mau saya jual berapa? Paling nggak kan saya jual 20 karena dengan ditimbang dengan resikonya dan juga modalnya yang cukup besar. Kira-kira bisa nggak saya jual 20 juta untuk satu ekor ayam, kan seperti itu. Jadi saya nggak mau jual yang seperti itu, terlalu lama dan pangsa pasarnya sangat tipis sekali kawan-kawan. Karena saya prinsipnya ayam ini utamanya untuk hobi, jadi untuk kesenangan. Saya nggak mau terpacu, wah ini harus laku, modal saya udah 15 juta, saya harus laku 20 juta, itu membebani pikiran saya. Dalam artian saya main ayam, saya jual ayam, saya bisnis ayam, itu pengennya saya itu menikmati gitu loh, menikmati prosesnya. Biar ayam seperti ini mau laku sekarang, mau laku besok, nggak masalah karena saya menikmati prosesnya, karena seneng gitu loh, dasarnya seneng. Tapi kalau saya harus modal satu ekor ayam aja 15 juta, saya harus bagaimana caranya saya laku ini 20 juta, itu sudah membebani. Itu di luar konsep bisnis saya nggak seperti itu ya kawan. Dan satu lagi, saya tidak akan membandrol ayam produk saya sebagai ayam impor. Tuh. Jadi apa adanya aja kawan-kawan. Jadi ini terah dari Piranha, oke, anakan Piranha. Ini terah dari Samurai, oke, terah Samurai. Black Bull Bloodline. Seperti itu, saya tidak pernah bandrol ayam saya sebagai ayam impor, walaupun kualitas ayam itu sebagus apapun. Jadi saya tetap percaya diri, yakin istilahnya rezeki itu tetap ada, tidak perlu kita istilahnya berbohong dengan label lah seperti itu. Saya tidak perlu membahas penjual yang lain atau peternak yang lain yang selalu jual dengan label impor, itu tidak perlu, tapi ada ya kawan-kawan yang seperti itu ada. Mungkin mereka tidak pede dengan hasil ternakannya, jadi harus dilabeli impor agar bisa terjual. Kalau saya ya sekali lagi saya sampaikan apa adanya, semua yang saya jual adalah produk dari kandang Prabu Farm. Dan sebagian kecil karena istilahnya saya selalu berusaha berarti bagi orang lain. Sebagian kecil ada dari kawan-kawan. Nah, sekiranya ada ayam yang menurut saya bagus, masuk sesuai standar saya mau beli dan saya jual lagi seperti itu. Dengan catatan yaitu standar kualitasnya harus masuk dengan kriteria saya dan harganya masih bisa diambil untungnya, seperti itu ya kawan-kawan.
Misalnya saya lihat ayam ini wah bagus, standar jual saya kalau ayam seperti ini 3 juta misalnya. Nah itu bisa saya beli maksimal ya 1,5 juta seperti itu. Jadi separuh, modalnya separuh. Karena apa? Bukan kok saya kejar keuntungan mahal, karena otomatis saya beli ayam itu pasti butuh operasional lanjutan, masih butuh biaya perawatan, biaya pakan, dan juga untuk anak buah kandang seperti itu. Jadi untuk persentase bukan keuntungan bersih, apa istilahnya, ya keuntungan kotornya paling enggak 50% dari harga jual. Saya pengambilannya seperti itu ya kawan-kawan. Karena apa? Nanti masih dipotong operasional seperti itu, nanti ketemunya ya paling 30%. 30% itu udah alhamdulillah menurut saya sudah bagus sekali. Saya bisa membantu teman yang sekiranya punya komoditas ayam yang bagus tapi tidak bisa menjual, itu saya bisa membantu. Itu sebuah keuntungan tersendiri bagi diri saya, dan secara ekonomi saya juga bisa jalan, bisa dapat penghasilan seperti itu. Terus lanjutannya mungkin kawan-kawan yang terlalu ngebet atau pengen beli ayam impor, itu kira-kira ya dihitung-hitung dulu lah kemampuan finansialnya. Saya sering sekali ya di WA ayam impor saya kasihkan harga, tahu-tahu orangnya ngilang. Saya takutnya itu kalau pingsan atau kenapa gitu loh. Jadi kagetnya bukan main gitu loh. Tanya ayam impor, wah macam-macam yang ditanyakan. Begitu tanya harganya saya jawab, orangnya terus ngilang. Nah itu saya takutnya pingsan atau bagaimana. Jadi kalau cari ayam impor paling enggak harus punya literasi dulu lah. Istilahnya kualitas ayam impor yang bagus itu berapa. Jadi siapkan dana yang cukup baru cari. Seperti itu. Tidak usah wah terlalu membranding diri kita terlalu tinggi. Waduh ayam saya standarnya harus impor nih, tapi kemampuan belum impor. Jadi itu nanti malah jadi lucu ya kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan misalnya mau cari ayam impor yang sekiranya layak untuk produksi, ya paling tidak siapkan dana sekitar 25 juta. Nah itu kisarannya udah dapat produk materi impor yang bagus nanti kawan-kawan. Tapi kalau belum ada dana siap segitu, tidak usah buru-buru cari ayam impor. Karena apa? Nanti akan terlalu banyak resiko kecewaannya. Saya motong yang impor harga 7 jutaan, 8 jutaan juga udah pernah. Jadi tanggung seperti itu. Lebih baik kalau cuma dana 10 ke bawah, cari ayam lokalan itu udah milih kualitas yang bagus. Itu buat materi malah mantap. Tapi kalau dananya memang mencukupi, mau cari impor itu juga lebih mantap. Tapi jangan sekali-kali istilahnya terlalu memaksakan diri. Ukur kemampuan dan juga ukur pengetahuan. Seperti itu ya kawan-kawan. Karena tidak semuanya istilahnya yang impor itu pasti kepake. Banyak sekali yang tidak kepake juga. Jadi harus dipertimbangkan resikonya. Seperti itu ya kawan-kawan. Dan sekali lagi saya tidak pernah membandrol produk saya sebagai produk ayam impor ya kawan-kawan. Jadi kalau cari ayam impor jangan di Prabu Farm. Prabu Farm cuma jual ayam produk sendiri dan juga lingkungan teman-teman sekitar saja yang sekiranya ayamnya sesuai dengan kriteria saya dan layak saya orbitkan seperti itu. Jadi kalau mau beli yang label-label impor, monggo di farm lain dan pastikan kebenarannya dulu. Jadi jangan sampai kawan-kawan kena tipu, harga terlalu mahal tapi kualitasnya ceng-ceng po, nggak kepake, nanti malah buang-buang duit. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmuwan dan juga mendekatkan kita semakin lebih akrab, lebih dekat, mengenal Prabu Farm. Ada salah-salah kata kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.